Sahabat Serat Alam Indonesia, kami ini bersama Pak Kismo. Ini kebetulan bapak kandung saya. Beliau dulu di tahun era 75 itu pernah menjadi mandor kapas di proyek apa Pak? Demen Pak? Proyek LPTI, LPTI, Lembaga Percobaan Tanaman Industri di seluruh Indonesia. Oke, jenengan waktu itu mandori kapas gitu Pak? Mandor kapas di 3 kabupaten. Sukoharjo dan Wonogiri sama Klaten. Nah, Jogja. Nah, dari pengalaman beliau itu kita iseng-iseng nanem kapas lokal Brownesia yang ini asalnya dari Tuban. Saya peroleh dari sahabat saya Bu Chandra Kirana itu di Yayasan Sekar Kawung Jogja. Nah, ini surprise bagi kita. Ini tanaman ini sudah 57 hari, sudah 1 meter lebih, hampir 1,5 meter. Nah, beliau ini yang nanam. Ini pertama gimana Pak? Cara nanamnya ini gimana? Cara ngolahnya, sistemnya apa? Kemudian bagaimana? Ini secara kebetulan ini tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah. OTT. OTT. Ya, OTT. Karena tahu saya dulu tahun 75 itu kapas itu musiman. Pengertian saya dapatnya bibit paket juga musiman, sehingga saya sistem regowo dengan tujuan supaya legowo dengan tujuan supaya jumlah tanaman per kesatuan luas hektarnya itu banyak dan produksinya bisa tinggi. Sehingga nanti diperoleh produk kapas rendemen yang tinggi juga. Sistem legowo itu gimana maksudnya? Sistem legowo itu dengan jarak taman antar baris 1 meter, kemudian kita tambah 40 cm satu tanaman lagi, kemudian 1 meter lagi. 1 meter lagi. Jadi 1,4 ada 3 baris tanaman, kemudian untuk barisan ke sana yang lurus 40-40. Ternyata brown base ini setelah saya lihat masih terlalu rapat. Mungkin bisa sistem tunggal dengan jarak 1,2 meter per baris. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini disimpulkan kalau Brownesia karena ini kapas tahun, itu rekomendasi dari Bapak itu 1,2 tunggal ya Pak ya? Ya, tidak double ya? Tidak legowo. Tidak legowo. Kalau legowo tadi 1,40 gitu ya. Iya. Nah ini oke Pak, itu sistem olah tanahnya dan sistem tanamannya. Kemudian kendalanya Pak di penyakit kendalanya hamanya. Karena kapas ini nanti bahan sandang sehingga serat ini tidak cacat, adalah kendalanya hama penyakitnya yang nyerang di daerah Gunung Kidul ini adalah Phytophthora. Phytophthora jamur, terus Xanthomonas itu busuk akar. Ini busuk batang. Tetapi ini saya juga curiga karena memang bukan daerah aliran air, mungkin pemupukan tenaga kita yang terlalu dekat sehingga batangnya itu bukan membusuk, tapi busuknya karena terjadi plasmolisa sel. Jadi pupuknya itu justru menyerap air dalam sel, akhirnya layu. Tapi sementara itu penyakitnya ini jamur Phytophthora Xanthomonas, kemudian bapak pucung. Kepik merah ya. Kepik merah yang bapak pucung itu ya. Ini setiap kok mesti datang ini karena yang ada tanaman kapas hanya di ini, mungkin dari berbagai tempat karena membau atau mungkin cara insting menemukan, sehingga ini kita programkan per minggu itu kita semprot dengan jumlah semprotan 1 kali panen itu 14 kali. 14 kali ya. Ini sudah keempat kalinya semprot ya. Iya. Kalau busuk akar sama tadi yang jamur pakai sudah apa? Kita atasi. Obatnya ini bisa memakai fungicide. Fungisida. Itu di toko sudah ada. Dari berbagai pabrik cocok, tidak apa-apa. Masalah ya. Dengan disemprotkan di pangkal batangnya ya. Jadi jangan nanti terlalu boros, terlalu banyak. Sehingga pupuk dasar kemarin pupuk dasarnya Ponska, tapi hanya sedikit. Jadi pupuk dasarnya yang kita khawatir adalah pupuk kandang dari kotoran kohe kambing domba yang sudah kita fermentasi dengan EM4. Satu pohon kita beri 50 gram saja. Dikit banget ya. Iya. Jadi hanya ini untuk starter, untuk tanah ini supaya menjadi tanah yang hidup, jadi tanah higomenik. Tanah higomenik adalah ya tanah subur karena adanya nematoda, cestoda, bakteri,
Clostridium radicula dan sebagainya. Jadi ekosistem tanahnya disehatkan tanahnya Asopater. gitu ya Pak ya. Kita hidupkan tanahnya dengan kohe, kemudian untuk tanamannya supaya tidak roboh dan berkualitas kita pakai Ponska dengan dosis 1 sendok makan 15 gram per batang. Nah, ini kalau kita bandingkan ya jenis tanahnya jadi sedemikian Sekarang subur tidak, ya sekarang dulunya ya. gagal ya. Dulu geragalan ya. Ya. Jadi memang luar Ada biasa. perubahan cepat sekali. Jadi di tanah yang sehat akan tumbuh tanaman yang sehat gitu ya Pak ya. Betul, mencana menkorporasi. Oke teman-teman, saya kira itu dulu terkait dengan kapas Brownesia, kapas lokal Indonesia. Ini harapan saya sebagai pelaku penggiat serat alam Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi harapan baru kapas lokal Indonesia yang nanti harapannya bisa membangun kemandirian sandang, kedaulatan sandang Indonesia. Dan warna alami ya, salmi. Warnanya